أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. ويوم يقول الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور. وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عالم الغيب والشهادة وهو الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم إبراهيم ملكوت السماوات والأرض والأرض وليكون من الموقنين وليكون من من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang telah ikut mendaraskan, membaca, dan menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berdoa semoga semua yang Bapak Ibu tadi bacakan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita adalah hambanya yang tidak ingin tertipu oleh kehidupan dunia, dan karenanya kita ingin mencintai Allah melalui mencintai kitab sucinya. Kita teruskan surat Al-An'am. Surat Al-An'am adalah surat yang ke-6. Al-An'am atau An'am artinya binatang ternak. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Dan tadi kita baca ayat 71 sampai 75. Terakhir kita sampai di ayat 70 dan kita review dari sana, baru kemudian kita lanjut kepada ayat-ayat yang kita baca tadi. Di ayat yang ke-70 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Wa dzari artinya tinggalkanlah. Kata tinggalkan di sini bukan berarti tidak bergaul, tetapi maksudnya jangan kita masuk. Jangan kita bergabung dengan pembicaraan yang temanya atau topiknya berkenaan dengan memperlakukan agama seperti permainan dan senda gurau. Kalau memperlakukan dunia seperti permainan dan senda gurau benar, karena kehidupan dunia memang adalah permainan dan senda gurau. Tetapi kalau berkenaan dengan agama justru adalah tidak bisa dijadikan sebagai permainan dan senda gurau. Jadi wadzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Dan orang yang mempermainkan agama adalah orang yang pasti tertipu oleh kehidupan dunia. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah waliyun wala syafi'. Wadakir, dan berikanlah peringatan. Bihi, kita sudah didiskusikan bi dengan Al-Quran. Antu besala nafsun. Supaya jangan sampai ada orang yang membinasakan dirinya. Bima kasabat. Disebabkan oleh perbuatan sendiri. Jadi kita binasa bukan karena Tuhan ingin membinasakan kita, tapi bima kasabat. Laisa laha min dunillah, dan kalau kita sudah binasa, itu besar ini binasa, maka tidak ada lagi yang bisa menjadi wali, tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat min dunillah selain daripada Allah. Jadi tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaatnya, tidak ada yang bisa memberikan perlindungannya kecuali daripada Allah. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha. Dan apabila mereka mengajukan keberatan,
dengan berbagai macam keberatan, dengan berbagai macam argumentasi, la yu'khad minha, tidak akan diterima daripadanya. Ulaika alladziina ublisu bima kasabu. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dibinasakan akibat perbuatan mereka sendiri. Lahum syarabun min hamimin. Nanti di akhirat mereka akan berikan minuman min hamimin dari air yang mendidih. Kata minuman itu adalah menghilangkan dahaga. Dalam kehidupan kita ini, jiwa kita itu memiliki dahaga. Dahaga untuk apa? Untuk mengetahui. Dan kemudian sumber pengetahuan tertinggi adalah kitab suci Al-Quran. Maka ketika kita menjauh daripada Al-Quran seperti tadi di sini, maka kemudian semua yang kita tuangkan ke dalam cawan jiwa kita yang bukan Al-Quran, pada dasarnya tidak akan menghilangkan dahaga kita. Seperti mana air mendidih, kalau kita minum, bagaimanapun kita dahaganya, hausnya, kita berada dalam tekanan gelombang cuaca panas atau heat wave, tetapi kalau yang kita minum adalah air mendidih, pasti tidak akan menghilangkan dahaga kita. Wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Alih-alih menghilangkan dahaganya, yang terjadi adalah menjadi siksaan yang pedih. Adzabun alimun bima kanu yakfurun, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri mengingkari kitab suci. Jadi bima kanu yakfur, kata-kata bima itu artinya akibat perbuatan kita. Jadi sini di ayat ini ada 3 bima. Bima kasabat, bima kasabu, bima kanu yakfurun. Kita masuk ke ayat baru 71 yang kita baca tadi. Ini adalah gambar-gambar berhala-berhala yang biasa disembah oleh manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat jemaah sekalian, berhala-berhala ini seperti ini biasa di gunung, atau orang pahat seperti ini, atau ngambil tengkorak-tengkorak hewan, baru kemudian di sana mereka meramal-ramal dan sebagainya. Qul, katakanlah Muhammad, anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Jadi kita artikan di sini anad'u, kira-kira gini. Apakah pantas? Jadi katakanlah Muhammad, apakah pantas atau apakah masuk akal kami menyembah, kami meminta tolong kepada selain daripada Allah? Itu patung-patung atau apapun selain daripada Allah, hakikatnya tidak bisa menolong kita, karena mereka semuanya juga butuh pertolongan. Jadi tidak bisa, yang menolong kita hanya Allah SWT. Bahwa kita ada saling bantu-membantu, itu adalah kewajiban kita sebetulnya. Jadi kewajiban kita adalah membantu orang lain, karena dengan membantu orang lain, hakikatnya kita membantu diri kita di akhirat. Jadi ulangi, kita membantu orang lain, hakikatnya adalah membantu diri kita di akhirat. Karena di akhirat kita butuh. Di akhirat kita butuh pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah itu akan datang kalau kita menolong sesama dalam kehidupan kita ini. Kata menolong sesama di sini bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk-makhluk Allah. Menolong tumbuh-tumbuhan, menolong hewan-hewan, menolong lautan dan ikan-ikan di dalamnya. Sehingga orang Islam itu harusnya peduli kepada lingkungan hidupnya juga. Jadi qul, katakanlah Muhammad, anad'u min dunillah, apakah pantas kami menyembah, meminta pertolongan kepada selain Allah? Ma la yanfa'una wa la yadurruna, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Jadi la di sini, ya, la di sini adalah tidak bisa yanfa'una, memberikan manfaat. Tidak bisa berikan manfaat. Apakah pantas kami ataukah kita meminta kepada selain Allah, yang selain Allah itu secara hakikat tidak bisa memberikan manfaat kepada kita? Karena kita katakan tadi, setiap kita menolong orang lain, sebetulnya kita memberi manfaat kepada diri kita. Dan setiap kita merugikan orang lain, hakikatnya menimbulkan mudarat bagi diri kita. Itu cara pandangnya seperti itu. Karena di surat lain atau di ayat lain dikatakan, in ahsantum
asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik kepada siapapun atau kepada apapun, hakikatnya berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan bila kamu berbuat buruk, maka pada dasarnya kau berbuat buruk kepada dirimu sendiri. Maka kalau kita memberikan manfaat kepada orang lain, sebetulnya memberikan manfaat kepada diri kita, terutama nanti di akhirat. Dan kalau kita menimbulkan mudarat bagi orang lain, pada dasarnya menimbulkan mudarat bagi diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi, qul katakanlah Muhammad, anada'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yaduruna. Pantaskah kita meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan tidak bisa memberikan mudarat? Jadi berdasarkan ayat ini, kita manusia sebetulnya dianjurkan untuk tidak meminta-minta. Tapi kalau kita orang Islam dianjurkan untuk memberi. Dua hal yang berbeda. Jadi bukan meminta tetapi memberi. Karena kalau kita meminta kepada selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi kita harus memberi, karena kalau kita memberikan manfaat bagi orang lain, pada dasarnya memberikan manfaat kepada diri kita. Dan kita tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain, karena setiap mudarat yang kita timbulkan bagi pihak lain, pada dasarnya mudarat itu untuk diri kita sendiri. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Lalu kemudian nuraddu, kita pasti akan dikembalikan. Nuraddu ala aqabina. Ya. Kita akan dikembalikan ke belakang. Jadi kita semuanya akan dikembalikan. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Artinya kalau kita menyembah atau meminta kepada selain Allah, berarti sama dengan mundur lagi. Nuraddu aqabina. Kita akan dikembalikan ke belakang. Mundur. Karena kita lahir sudah dalam keadaan fitrah, sudah arahnya sudah benar. Tetapi kalau kita kemudian menodai fitrah kita, maka kemudian kita mundur ke belakang. Ba'da idh hadana Allah. Setelah Allah memberikan hidayah kepada kita ini. Ba'da idh hadana Allah. Ba'da sesudah. Di manakah Allah memberikan hidayah kepada kita? Pertama, hidayah dalam pengertian fitrah. Sejak lahir kita sudah diberikan petunjuk. Sering kita mengangkat di sini ayat alastu birabbikum. Pada saat kita lahir, kita sudah diberikan petunjuk, di mana Allah mengambil sumpah kita dengan berkata, alastu birabbikum, dan kita menjawab, qalu bala syahidana. Benar Tuhan kami bersaksi bahwa kamulah Tuhan kami. Itu dah hadan Allah. Yang kedua, masih dalam bawaan kita, fitrah itu intinya apa? Akal sehat. Maka tadi di sini kita katakan apakah masuk akal. Jadi akal sehat. Kemudian setelah kita lahir ke dunia, muncul lagi petunjuk berikutnya, yaitu apa? Nabi diutus. Rasul diutus, rasul-rasul nabi-nabi membawa kitab suci yang disebut dengan hudan lil muttaqin ataukah hudan linnas. Jadi setelah kita lahir ke dunia diberikan petunjuk lagi, berikan kitab suci. Setiap nabi-nabi ada kitab suci yang berlaku pada zamannya. Dan kitab suci terakhir yang kita gunakan sekarang adalah kitab suci yang menampung seluruh ajaran kitab suci sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berlaku sampai akhir masa, Al-Quran. Maka dikatakan apakah kita masuk akal mundur ke belakang setelah Allah berikan petunjuk kepada kita di Al-Quran? Artinya siapa saja mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, pada dasarnya adalah mundur ke belakang, setback, ya, dia mundur ke belakang. Dan orang mundur ke belakang seperti itu, kalladzi, perumpamaannya seperti istahwat husyayatin, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Istahwat husyayatin, telah disesatkan, telah digoda, telah dihancurkan oleh syaitan. Istahwat itu dari kata hawa sebetulnya. Artinya telah mengikuti keinginan syaitan. Mengikuti hawa nafsunya syaitan. Nah, gitulah. Istahwatu syayatin. Karena syaitan itu tidak pernah berjalan berdasarkan akal sehat. Dari awal sudah tidak sejalan dengan akal sehatnya. Maka mengikuti syaitan pada saat mengikuti hawa nafsu.
Di mana mereka melakukan kesesatan itu? Fil ardi, di muka bumi. Hairan lahu. Apakah pantas kita hairan? Hairan ini bahasa Arab, bahasa Indonesia juga ini. Dipakai di Malaysia, di Singapura, hairan-heran. Jadi hairan menjadi bahasa kita heran. Jadi kata heran itu dari kata hairan, bingung, heran. Kalau kita heran itu kan bingung. Lahu ashabun, hairan lahu, mereka hairan. Ashabun yad'unahu ilal huda tina. Mereka mereka heran di muka bumi itu. Kemudian ashabun yad'unahu ilal huda tina, padahal ada kawan-kawan mereka yang mengajaknya kepada petunjuk, ya, dengan kata-kata tina, ikutilah kami. Jadi mereka lah yang sahabat-sahabat, teman-teman syaitan inilah yang mengajak mereka kepada mengikuti hawa nafsunya, padahal Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Sudah diberikan petunjuk, tetapi kemudian mengaku bahwa teman-temannya juga mengajaknya kepada petunjuk. Padahal tidak ada huda ini. Tidak ada huda selain daripada petunjuk Allah. Makanya tadi dikatakan sini, inna hudallah wal huda. Jadi kalau mereka mengaku bisa memberikan petunjuk, itu pasti salah. Yang bisa memberikan petunjuk Allah melalui kitab suci Al-Quran. Artinya, Bapak Ibu semuanya, siapapun yang mengajarkan kita agama atau apapun, kita harus selalu meng-cross-check-nya dengan Al-Quran. Ustadz, ulama, kiai, ajengan, buya bukanlah jaminan bahwa mereka berkata-kata persis sama dengan Al-Quran. Adalah kewajiban kita untuk melakukan cross-check. Persis seperti dokter, kalau kita datang membawa keluhan, tentu dokter tidak percaya begitu saja. Kita katakan, dok, saya sakit kepala sekali, sebelah kanan, kira-kira gitulah. Nah, pasti dokternya kemudian membuat hipotesis dulu, boleh jadi karena ini gejala-gejala ini. Tapi dibuktikan misalnya dengan diperiksa badannya, diperiksa bagian-bagian tubuhnya, seperti contohnya diambil darahnya dan seterusnya. Bahkan kemudian darahnya dibawa ke lab, laboratorium. Nah, dari situ nanti hasilnya baru dipastikan, oh begini penyebabnya, gitu. Jadi ketika dimasukkan ke lab atau diperiksa langsung oleh dokter, itu namanya upaya cross-check. Ya. Tidak boleh percaya begitu saja hanya karena mendengar pasiennya mengeluh sakit kepalanya, lalu disimpulkan ini harus minum obat ini. Karena kalau di kalangan medis, ya tentu tahu bahwa penyebab sakit kepala itu banyak sekali. Ya, tidak bisa dipastikan hanya satu jenis. Oleh sebab itulah, harus dicari faktanya apa sakit kepalanya itu disebabkan oleh A, B, C, D. Baru setelah itu, setelah ada buktinya, faktanya, baru diberikan obat. Nah, begitulah juga dengan kita. Kalau ada orang yang berkata kepada kita, siapapun, ulama, ustadz, kiai, alama, dan sebagainya, mengaku menyampaikan agama, kita harus cek apa benar sejalan dengan Al-Quran atau tidak. Kalau tidak, ya jangan kita ikuti. Kenapa? Ini qul, katakanlah. Tuhan yang bilang, bukan saya, Pak Buya. Ini kata qul di sini, Tuhan mengatakan kepada nabinya, ya Muhammad, bilang, katakan, bahwa prinsip yang benar adalah inna hudallah wal huda. Bahwa al-huda yang sesungguhnya ini, al-huda yang sesungguhnya, ya, al-huda yang sesungguhnya kita cek di sini adalah al-huda sesungguhnya adalah hudallah, petunjuk dari Allah. Ini dia. Al-huda yang sesungguhnya adalah hudallah, petunjuk Allah. Nah, apa petunjuk Allah? Dalam diri kita adalah akal sehat tadi, sedangkan di luar kita ada kitab suci Al-Quran seperti yang kita baca ini. Jadi inna hudallah wal huda. Dan ini Allah sudah sampaikan kepada kita sejak awal kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Fatihah, setelah selesai Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah kita mengatakan, Ihdina suratal mustaqim. Kan begitu di dalam Al-Fatihah. Ihdina as-surata al-mustaqim. Ya Allah, guide-lah, bimbinglah, beri petunjuklah kami, pandulah kami untuk menempuh jalan yang lurus. Begitu kita selesai Al-Fatihah, pindah kepada Al-Baqarah, langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu. Sebutkan Alkitab Al-Quran. Dzalikal Kitab, itulah Al-Quran. Ya, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya tentang kebenarannya.
maka menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lidzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di atasnya dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, huda Allah itu Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi apa hudal linnas? Petunjuk bagi manusia. Jadi inna hudallahi wal huda. Wa umirna, dan kami diperintahkan linus lima, melalui Al-Quran ini kita diperintahkan dan di-guide, dibimbing. Namanya huda itu guidance. Kita di-guide, dibimbing. Ini umirna, diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran. Agar apa? Linus lima, agar kami berserah diri. Jadi puncak daripada keikutsertaan kepada Al-Quran dengan benar adalah taslim, ataukah wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu berserah diri kepada siapa? Li rabbil alamin, yang merupakan sumber daripada Al-Quran tersebut. Jadi ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Kita lihat di sini ya. Surat Al-Baqarah ini ayat 120. Surat Al-Baqarah surat 2 ini ayatnya 120. Allah berfirman, walan tarda angkal yahudu walan nasarah. Walan tarda, sekali-sekali tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang. Angka kepadamu Muhammad dan kita kepada orang Islam, al-yahudu, orang-orang Yahudi, walan nasara, dan orang Nasrani. Apakah ini tuduhan? Tidak, karena memang yang namanya Yahudi mengakui bahwa agama paling benar adalah Yahudi. Nasrani mengakui agama paling benar Nasrani. Orang Yahudi mengajak, mempengaruhi orang agar kalau tidak menjadi Yahudi, mendukung keyahudian mereka. Kalau tidak mengajak kita menjadi Nasrani, mendukung kenasranian mereka. Itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Nah, kitanya jangan sampai. Kenapa? Karena kebenaran bukan ditentukan oleh Yahudinya atau Nasraninya. Kebenaran ditentukan oleh kebenaran itu sendiri, yang sandarannya adalah akal sehat, yang kedua adalah kitab suci yang valid. Jadi walam tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut milah, tata cara, way of life mereka, hatta tattabi'a millatahum, sampai ikuti milah mereka. Nah, kita harus berprinsip seperti tadi nih. Qul, katakanlah, inna hudallahi huwal huda. Nah, ini dia. Jadi supaya kita tidak gampang ikut-ikutan, kita mengatakan inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk dari Allah. Ya. Petunjuk dari Allah itulah al-huda yang sesungguhnya. Jadi kalau kita cari al-huda, ada alif lam ma'rifahnya, kan ada alif lam ma'rifahnya. Alif lam ma'rifah artinya satu-satunya petunjuk. Ya. Sama dengan Allah satu-satunya ilah, kan begitu. Jadi kalau kita menyebut Allah, artinya al-ilah, satu-satunya ilah. Huda, al-huda, berarti satu-satunya petunjuk. Petunjuk tunggal, yang kebenarannya juga tunggal, adalah petunjuk Allah. Ya. Inna hudallahi wal huda, sama tadi di sini. Ya. Ini sama nih tadi. Inna hudallahi wal huda. Jadi, khusus untuk kalimat ini sama tadi persis di sana ya. Sama persis yang tadi. Ya. Inna hudallahi wal huda ini. Inna hudallahi wal huda. Ya. Jadi petunjuk Allah lah itu petunjuk yang sesungguhnya. Jadi kalau bukan petunjuk Allah, ya bukan petunjuk yang sesungguhnya, bukan al-huda. Artinya kalau bukan petunjuk Allah, tidak berhak mendapatkan alif lam ma'rifah. Ulangi lagi, kalau bukan petunjuk Allah, tidak berhak mendapatkan alif lam ma'rifah. Karena al-huda pakai alif lam ma'rifah itu apabila hudallah. Inna hudallahi huwal huda. Wala ini taba'tahwahum, maka selain daripada al-huda ini atau hudallah, maka sangat mungkin itu adalah ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Nah, Allah mengatakan wala ini taba'tahwahum, manakala kalian mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu, yaitu al-huda tadi. Ini al-huda isinya adalah ilmu, al-ilm. Makanya Bapak bisa lihat sini, ilmunya juga dapat alif lam juga ini. Al-ilm, ini adalah al-huda. Ini hudanya dapat alif lam ma'rifah.
Di sini ilmunya dapat alif lam ma'rifah juga. Karena kan banyak mengklaim dia berilmu. Yang disebut tadi ulama kan berilmu, kiai berilmu, buya berilmu, pastor berilmu, pendeta berilmu, biksu berilmu. Tetapi ilmu yang mendapatkan alif lam ma'rifah adalah yang bersumber dari al-huda ini. Ya. Jadi yang bersumber dari al-huda inilah yang berhak mendapatkan alif lam ma'rifah kata ilmunya. Jadi ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyin wala nasir. Kalau kita mengikuti mereka, hawa nafsu mereka, setelah datang al-ilm, Al-Quran maksudnya, huda al-huda, maka tidak ada lagi bagi kalian pelindung dan penolong selain daripada Allah. Jadi Allah menjadi pelindung, penolong, pelindung, penolong bagi kita di akhirat adalah ditentukan oleh keikutsertaan kita kepada Al-Quran sekarang di dunia. Makanya berkali-kali kita katakan jemaah sekalian bahwa ini mempelajari Al-Quran itu perkara sangat penting. Ya, seandainya manusia tahu semuanya ini, Pak Ustaz, mereka berbondong-bondong. Kenapa? Karena kita semuanya akan mati. Dan kita tahu kalau kita mati, tidak bawa harta benda. Kereta, mobil tidak dibawa. Rumah tidak dibawa. Pangkat jabatan tidak dibawa. Uang deposito tidak dibawa. Emas, perak, permata tidak dibawa. Suami, istri, anak-anak tidak dibawa. Pokoknya kalau kita pergi dalam keadaan sebatang kara, tidak membawa apa-apa dan tidak bersama siapa-siapa. Maka satu-satunya yang kita butuhkan, yang kita harapkan di sana adalah Allah. Sayang seribu sayang, Allah mengatakan di sini, bagi mereka mengikuti hawa nafsu mereka, padahal Al-Quran ada di tengah-tengah mereka, Allah mengatakan, malaka minallahi min waliyin wala nasir. Kita tidak mendapatkan pelindung dan penolong nanti di sana, karena hanya Allah lah yang kuasa satu-satunya di sana. Dan itulah maknanya kita membaca Al-Fatihah setiap kali sholat dengan kata-kata Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dialah yang maliknya, dialah penguasanya, penguasa tunggal hari akhirat. Maliki Yaumiddin. Jadi saya kira jemaah sekalian jelas ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, maka kemudian setelah bicara tentang petunjuk yang begitu panjang, ayat berikutnya bicara tentang salat. Ya, kenapa? Karena kita sudah sampaikan bahwa salat itu hakikatnya Al-Quran. Jadi ulangi, salat itu hakikatnya Al-Quran. Di dalam surat 17 ayat 78, Allah menyamakan salat dengan Al-Quran. Ayatnya berbunyi, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Coba dengarkan tadi ada kata-kata Qur'anal fajr. Aqimis sholata, satu, liduluki syamsi, yang kedua ila ghasaqil lail, yang ketiga wa qur'anal fajr. Jadi 3 waktu salat, siang, malam dan fajar. Wa qur'anal fajr disebut salat fajar, salat apa? Salat subuh itu sudah Quran al-Fajri. Dan dikatakan inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Jadi apa artinya Quran Fajar? Maksudnya salat fajar, salat subuh. Kenapa Quran atau salat disebut dengan salat Quran? Karena tidak sah salatnya kalau tidak baca Quran. Ulangi lagi, tidak sah salatnya kalau tidak baca Al-Quran. Dan yang kita baca dalam Al-Quran, ya, kita baca dalam sholat itu yang wajib adalah induknya Al-Quran, Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Maka Allah berfirman, wa an aqimus sholata. Supaya tadi jangan merugi, karena tadi tidak ada penolong dan pelindung di sisi Allah selain daripada Allah, maka caranya adalah an aqimus sholat, dirikanlah sholat. Karena mendirikan salat adalah mendirikan Al-Quran. Jadi, aqimus salata artinya mendirikan Quran. Karena salat ini adalah Quran ya. Quran. Ya. Salat ini adalah Quran.
Jadi aqimus shalah artinya dirikanlah Al-Quran. Karena begitu kita sholat, takbir, baca Fatihah. Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Setelah baca Fatihah, baca surat. Ya. Wan aqimus shalah, dan bahwa dirikanlah salat supaya dapat penolong di akhirat. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaquhu-nya kembali tadi kepada Allah tadi. Kan di atas tidak ada selain daripada Allah penolong. Dan di sana dikatakan bahwa adalah hudallah adalah wal huda. Ya, jadi petunjuk Allah itulah petunjuk sesungguhnya, dan itu adalah Al-Quran. Maka untuk selalu mengingat isi Al-Quran, minimal rajinlah salat, dan pada saat salat bacalah Al-Quran. Wa an aqimus salata wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Wa huwallazi ilaihi tusyarun. Nah, ini tadi yang kita bicarakan. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita semuanya punya profesi yang berbeda-beda. Kita sebut profesi itu adalah peran sosial, peran kita di dalam masyarakat. Ada yang perannya sebagai raja, ada yang perannya sebagai presiden, ada yang perannya sebagai perdana menteri, ada yang perannya sebagai menteri-menteri, ada yang perannya sebagai gubernur, kepala daerah, camat, lurah, RT. Ada perannya di luar kerangka negara seperti pedagang, petani, nelayan, pekebun. Ada yang profesional seperti insinyur, dokter, sarjana hukum, ekonom, itu adalah profesional. Jadi apapun peran-peran kita semuanya, ya, kita semuanya memiliki nasib hidup yang sama, yaitu kita semuanya akan mati. Jadi ini, wa huwallazi ilaihi tusyarun. Kepadanya lah, hi-nya tadi di sini, kembali ke sini, ini ilahi, kepada Allah lah kita akan dikembalikannya. Kepada Allah lah kita akan dikembalikan, tusyarun. Jadi raja mati, ilaihi tusyarun. Presiden mati, ilaihi tusyarun. Perdana Menteri mati, ilaihi tusyarun. Menteri-menteri mati, ilaihi tusyarun. Gubernur, kepala daerah, camat, lurah, RT meninggal, tusyarun. Pedagang, petani, nelayan mati, meninggal, ilaihi tusyarun. Ya. Pilot, dokter, sarjana hukum, pengacara, jaksa, kalau mereka semuanya mati, ilaihi tusyarun. Akan dikembalikan. Tidak ada. Dan tidak ada yang meninggal membawa lencana-lencananya, sertifikat-sertifikatnya. Misalnya, insinyur mati membawa ijazah insinyurnya. Lawyer mati membawa ijazah lawyernya. Tidak ada. Raja mati membawa mahkota rajanya, singgasananya, tidak ada. Semuanya mati dalam keadaan tidak membawa apa-apa kecuali kain kafan belaka saja. Dan kain kafan itu pun adalah kain yang paling sederhana. Ya. Wa huwallazi ilaihi tusyarun. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan tidak ada yang kebal dari pernyataan ini. Ini adalah pernyataan, dan dia maksudnya Allah, alladzi yang ilaihi, kepadanya lah tusyarun, kalian semuanya akan dikembalikan. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak akan dikembalikan ke sana. Karena kita dikembalikan kepada dia di sini, kepada dia, maka kita juga harus mencintai dia. Karena kita akan dikembalikan kepada dia, kita harus mencintai dia. Pertanyaannya, bagaimana bukti cinta kita kepada dia? Ya, membaca surat cintanya dia kepada kita, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sangat penting. An aqimus sholata wattaquhu wa huwallazi ilaihi tusyarun. Kepada Allah lah kita semuanya akan dikembalikan. Kita lihat surat Al-Ma'arij. Ya. Al-Ma'arij mengatakan, ya, ini tadi ayatnya 72. Innal insana khulika halua. Sungguhnya manusia itu khulika, diciptakan, halua, suka berkeluh kesah. Ya.
Jadi artinya apa? Manusia itu tapi menggunakan kata khulika. Khulika itu artinya secara biologis. Jadi manusia itu kalau orang berkeluh kesah itu biologis. Biologis artinya hawa nafsu. Ya, karena kalau diri kita itu tidak menggunakan kata khulika tapi wa nafakha. Kita pernah bahas ini panjang lebar. Jadi kalau berkaitan dengan jiwa kita, rohani kita, Allah tidak menggunakan kata khalaqa, tapi menggunakan kata nafakha. Wa nufikha, bukan khulika. Wa nufikha fihi, kamu gitu. Wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan padanya ruhku. Nah, itu dia. Nah, kalau menggunakan kata khulika berarti dia adalah tubuh kita, jasmani kita. Jasmani kita apa ujungnya adalah hawa nafsu, keinginan-keinginan untuk memenuhi biologis kita. Nah, Allah mengatakan manusia biologis, manusia yang masih duniawi adalah suka berkeluh kesah ini. Innal insana khulika halua. Manusia itu secara biologis, secara fisik suka berkeluh kesah. Lihat aja lah, ya. Sedikit saja sakit berkeluh kesah. Ya. Ada sedikit jerawat muncul di pipinya sudah berkeluh kesah. Ya. Pokoknya manusia itu gampang sekali berkeluh kesah. Ya. Nyut-nyut saja di gusinya langsung berkeluh kesah. Kita kena sariawan sedikit berkeluh kesah. Innal insana khulika halua. Iza massau syarru jazua. Apa tandanya berkeluh kesah? Apabila ditimpa syar, hal yang buruk, jazua. Ya. Hal-hal yang buruk. Syar itu bisa kejahatan juga. Idza massau syar, mendapatkan syar itu kejahatan, apa, keburukan, yang sesuatu yang buruk, jazua, langsung berkeluh kesah. Karena tadi memang aslinya halua. Ya. Kemudian jazua, idza massau syar, jazua. Jadi begitu dapat sedikit hal yang buruk, berkeluh kesah. Wa idza massaul khair, tapi apabila dapat kebaikan, manu'a. Ya, langsung kikir. Bapak sekali, makanya kita sering sampaikan di sini, dan tidak bermaksud untuk menyindir sama sekali, enggak, ini pelajaran Bapak sekalian. Jadi kalau kita sampaikan ayat seperti ini, jangan kita merasa tersindir. Ini pelajaran. Kita sering mengatakan, ada orang yang begitu dia sakit, seluruh majelis taklim dikirim supaya didoain. Dan begitu dia dapat kebaikan, nggak pernah muncul wajahnya di majelis taklim. Nah, itu dia. Ini disindir oleh Al-Quran, bukan saya Pak sekalian ini. Manusia itu apabila mendapatkan syar, dia berkeluh kesah. Semua orang dikeluh kesahin. Minta semua mendoakannya supaya sembuh cepat. Begitu dapat kebaikan, nggak pernah nongol, nggak pernah muncul. Ya. Jadi ada Pak yang seperti itu jemaah sekalian. Jadi kalau keburukan, penderitaan kita bagi kepada orang. Begitu dapat kebaikan, disembunyikan. Nah, ini kan yang disindir Al-Quran ini. Ya. Jadi manusia itu kata Tuhan adalah innal insana khulika halua. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Mana buktinya? Begitu dapat sedikit saja hal yang buruk, jazwa langsung berkeluh kesah. Kalau di sini tadi berkeluh kesah ke dalam, ini jazwa berkeluh kesah keluar, semua orang tahu. Semua orang disampaikan, dia sakit, dia minta didoain, dan sebagainya. Tapi begitu dapat kebaikan, sehat, dan normal kembali, nongol di majelis salim kagak pernah. Tapi kalau dipanggil pergi jalan-jalan untuk shopping, wah cepat sekali. Wa idza massau khairun manua, seperti itu. Apa kata Tuhan? Nih, illal musallin, kecuali kalau dia salat. Nah, artinya apa? Ahlinya orang salat itu, aslinya orang salat itu tidak suka berkeluh kesah. Ingat. Karena dikatakan illal musallin, kecuali orang yang salat. Ya. Ulangi lagi, kecuali orang yang salat. Jadi kalau orang salat itu tidak mungkin berkeluh kesah. Kita sering menyampaikan di sini Nabi dan keluarganya tidak pernah berkeluh kesah. Ya, Sayyidah Fatimah Zahra, ya, ketika dia sakit, tulang rusuknya patah, tidak pernah disampaikan kepada siapapun, bahkan kepada suaminya sekalipun. Kenapa? Karena dia tidak ingin deritanya menjadi derita orang lain. Dia tidak ingin penyakitnya menjadi beban pikiran orang lain. Ya, maka dia tidak bilang. Nanti kapan dia tahu? Setelah dia meninggal, suaminya memandikannya, baru dia tahu ternyata istri saya sakit luar biasa. Ternyata tulang rusuknya patah luar biasa. Ya. Kita terbalik. Ya. Jadi idza massau syarru jazua, begitu dapat hal yang buruk, berkeluh kesah. Wa idza massaul khair, manu, apabila dapat kebaikan, manu, menahan, maksudnya pelitnya tidak ketulungan, kikir. Ya. Begitu dapat hal yang baik, tidak pernah ngomong-ngomong, tidak pernah disebar ke mana-mana. Ya.
Apa kata Tuhan? Kecuali orang salat. Jadi artinya kalau dia mengaku salat tetapi tetap dia jazwa, kalau dia dapat keburukan dan dia tetap manua kalau dapat kebaikan, berarti inilah dimaksud dengan fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Fawailun lil musallin, nerakawailah bagi orang yang salat. Kenapa? Dia salat tetapi masih berkeluh kesah. Ya, kurang sedikit berkeluh kesah. Semua orang tahu. Ya. Kumpul dengan samanya teman-temannya langsung berkeluh kesah tentang masalahnya. Ya. Tanpa dia rasakan dengan berkeluh kesah tentang masalahnya, dia membongkar aibnya sendiri kepada orang lain. Padahal Allah mengatakan, janganlah engkau menyampaikan aibmu kepada orang lain ketika Allah telah menutupi aib tersebut. Kalau aib orang lain saja kita dilarang menyampaikan, apalagi aib kita sendiri. Ya. Kan menyampaikan aib orang itu kan dilarang keras. Dosanya itu satu-satunya dosa yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjijikkan adalah menggibah orang lain. Sama dengan memakan daging bangkai mereka. Apa artinya menggibah? Menceritakan aib orang lain. Kalau aib orang lain saja tidak boleh diceritakan, apalagi aib sendiri. Dan itulah sebabnya suami istri itu adalah saling menutupi aibnya. Nah, disebut dengan libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian, wa antum dan kalian para suami-suami adalah juga pakaian bagi istri mereka. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu ketahuan orang lain seperti itu. Jadi inilah adabnya Islam kita. Jadi Islam itu kelihatan tough. Dalam Al-Quran dikatakan, la tahinu wa la tazanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu surat Al-Imran 139. La tahinu, kamu jangan merasa terhina, merasa hina, merasa rendah, merasa inferior. Walatazan, jangan nampak bersedih. Kenapa? Antumul alauna, kamulah sejatinya yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, orang mukmin itu salat illal musalli. Kecuali kalau fawailul lil musallin tadi. Ya, jadi jelas Bapak sekalian ya. Kita lihat Al-Mudaththir. Ini orang masuk neraka sakar ditanya nih. Surat Al-Mudaththir surat 74 ayat 42. Orang masuk neraka sakar ditanya, masalah kakum fi sakar? Masalah kakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka? Masalah kakum fi sakar? Apa masalahmu sehingga masuk ke dalam neraka? Kalau mereka berkata, lam nakum minal musallin. Kami tidak salat. Jadi orang tidak salat itu tempatnya nerakanya namanya sakar. Jadi neraka itu kan banyak jenisnya. Ada nar, ada jahanam. Nah, di sini ada sakar. Ditanya oleh Allah, oleh penjaga neraka sakar, masalah kakum fi sakar? Apa sih masalahmu kok bisa masuk neraka sakar pula? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Karena kami di dunia tidak salat. Nah, tidak salat berarti apa? Tidak salat dalam pengertian hakikat, yaitu gampang berkeluh kesah dan juga pelitnya tidak ketulungan, manua. Ya, saya kira jelas Pak Bu ya. Mari kita pindah ke surat berikutnya, ayat berikutnya. Ya. Ini cuma satu planet yang kita lihat, yang memiliki beberapa planet lagi, bulannya banyak. Ya. Bagaimana pula dengan alam semesta? Allah berfirman, wa huwallazi, dan dialah Allah yang khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Dan dialah Allah SWT, dialah Allah yang menciptakan, ini khalaqa yang telah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan kebenaran. Kenapa dengan kebenaran? Sederhana, karena langit dan bumi sebelum diciptakan jadi langit dan bumi menjadi ilmunya Tuhan. Nah, pertanyaan di manakah ilmunya Tuhan itu? Walaupun kita biasa menyebut ilmunya Tuhan di dalam Lauhul Mahfuz, ya, di lembaran yang terjaga, tapi di mana lembaran terjaga itu? Tentu di dalam zatnya Tuhan sendiri. Ya. Karena kalau ada di luar, berarti ada dua. Yang pertama bukan satu, tapi dua, yaitu Tuhan dan Lauhul Mahfuz. Ya, harusnya kan awalnya cuma satu. Dari apa itulah maksudnya istilah?
istilah itu merujuk kepada sifat yang dimiliki oleh zatnya Allah. Yaitu ilmunya Allah terletak pada zatnya. Nah, karena Allah adalah Al-Haq, maka otomatis ilmunya Allah yang tersimpan di dalam zatnya adalah Al-Haq juga. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Nah, karena langit dan bumi diciptakan dengan kebenaran, dan Al-Quran adalah kebenaran yang datang dari Allah Sang Maha Kebenaran, maka otomatis Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan langit dan bumi, hukum-hukum langit dan bumi. Semua yang dibicarakan Al-Quran tentang langit dan bumi sesuai dengan fakta yang terjadi di langit dan di bumi. Jadi antara Al-Quran dengan langit dan bumi kita sebut dengan kebenaran korespondensi. Dan itu berkoresponden kebenarannya. Bahwa ini adalah Al-Quran, ini adalah langit dan bumi, dicari tentang langit dan bumi di Al-Quran, semua sama dengan kenyataannya. Seperti misalnya alam semesta tadinya tidak ada, lalu kemudian di awalnya terbentuklah ledakan besar, semuanya ada di Quran. Alam semesta setelah tercipta membesar terus-menerus, expand. Nah begitu juga dengan Al-Quran menyampaikan, semuanya tidak ada bedanya. Bukan hanya langit dan bumi, bahkan diri kita manusia, penciptaan kita di dalam rahim ibu kita, jauh sebelum adanya alat-alat untuk untuk mengetahui perkembangan janin dalam rahim, yang namanya USG, maka sudah ada di dalam Al-Quran, dan itu sama persis perkembangan itu. Apa sebabnya? Karena huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, karena tidak ada pendahulunya, Allah lah satu-satunya, maka cukup Dia yang berkata kun fayakun. Jadi kata-kata yaqulu di sini Dia yang berkata. Ya Allah, itu zatnya Allah yang berkata, kun, jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Qauluhul haq, dan perkataannya al-haq ini, kata-kata ini. Qauluhu ini, perhatikan sekalian, qauluhu al-haq ini. Al-haq di sini adalah al-haq, di sini juga al-haq ya. Jadi kita lihat qaulu perkataannya berarti kan Al-Qur'an, firman-Nya al-haq. Langit dan bumi adalah al-haq. Maka firman Allah dalam Al-Qur'an pasti sama dengan langit dan bumi. Siapa saja yang pelajari langit dan bumi selama dia menemukan fakta yang sesungguhnya pasti sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena qauluhul haqqu, dan dia hu-nya ini kembali kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi juga bil haq. Jadi makanya jemaah sekalian, kalau kita belajar Al-Quran itu luar biasa, menjelaskan semua hakikat segala sesuatu. Walahul mulku, karena Dia menciptakan langit dan bumi. Karena Dia menciptakan langit dan bumi, maka kerajaan langit dan bumi, kita artikan kerajaan langit dan bumi, adalah miliknya. Lahul mulku, milik Dialah. Lahu ini artinya milik Dia. Milik Dia siapa? Al-Haq. Al-Haq. Milik Dialah al-mulk, ya, kerajaan. Nah, kita lihat sini al-haq pakai alif lam mim ma'rifah, alif lam ma'rifah tadi kita sudah terangkan sedikit. Al-haq di sini juga pakai alif lam ma'rifah, al-mulk di sini pakai alif lam ma'rifah. Jadi ya walahul mulku, dan kerajaan yang dimaksud sini adalah seluruh alam semesta dan isinya juga adalah milik Allah. Kenapa? Karena Dia yang menciptakannya dengan kebenaran yang merupakan firman-Nya yang cukup mengatakan kun fayakun. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-suri. Karena Dialah miliknya kerajaan langit dan bumi, maka tentu Dia berkuasa juga pada saat Dia nantinya akan membinasakannya, yang disebut dengan yauma yunfakhu fis-suri. Pada saat Dia karena pernah tidak ada, maka suatu saat akan menjadi tidak ada. Awalnya terjadi ledakan besar, ujungnya terjadi ledakan besar yang diartikan dengan ditiup sangkakala. Ya, kayak trompet yang ditiup itu kan berisik. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Jadi Dia mengetahui yang gaib dan syahadah. Karena bagi Allah tidak ada yang gaib dan syahadah. Gaib ini bagi kita, syahadah bagi kita.
Bagi Allah tidak ada ghaib dan tidak ada syahadah. Bagi Allah yang ada hanya Dia, yaitu dirinya sendiri. Dari dirinya lah menyembul keluar, lahirlah yang ghaib. Dari dirinya lah menyembul keluar, lahir syahadah. Apa sebabnya? Kalau dia berkorespondensi atau berkecocokan dengan panca indera manusia, disebut dengan syahadah. Kalau tidak terjangkau panca indera manusia, disebut dengan ghaib. Tapi di sisi Allah cuma satu, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan ketika proses ini terjadi, dia bersifat bergradasi. Ya. Namanya tashqiq al-wujud. Ya. Proses perwujudannya itu bergradasi. Ya. Berproses ke bawah, seperti cahaya, dari pusatnya cahaya sampai ke bawah, semakin dekat pusat cahaya, semakin terang, semakin jauh dari pusat cahaya, semakin gelap. Itu namanya gradasi. Gradasi terang, gelap. Ya, jadi gradasi. Semakin dekat sumber, semakin terang, semakin jauh dari sumber, semakin gelap. Nah, yang namanya syahadah ini adalah tempat yang paling gelap. Yang namanya ghaib yang terang. Jadi kalau kita ingin masuk di alam terang, masuklah di alam ghaib. Ya. Dan puncak terangnya alam ghaib adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dan Dia adalah Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui segala apapun juga. Ya. Karena semuanya berasal dari ilmunya tadi. Kita lihat surat An-Naml. Surat An-Naml ini surat 27. Ya. Allah berfirman, wa yauma yunfakhu fis suri, pada saat ketika sangkakala sudah ditiup, artinya akhir masa sudah selesai, Bapak Ibu bayangkan sajalah kalau tiba-tiba waktu berhenti. Nah, seperti itulah. Coba Bapak Ibu bayangkan, walaupun susah membayangkannya, tiba-tiba waktu terhenti. Sekarang kan waktu berjalan terus ya. Coba bayangkanlah waktu terhenti, tiba-tiba berhenti. Terjadi frozen, membeku. Ya. Kayak membeku itu, tiba-tiba waktu tidak berjalan. Ya. Alam semesta tidak bergerak. Apa kira-kira yang terjadi? Sifatnya alam semesta kan bergerak. Begitu tidak berhenti bergerak, dia akan meletup, masuk ke dalam ketiadaan. Itu yang disebut dengan yunfakhu fis suri. Yauma yunfakhu fis suri. Kalau tadinya alam awalnya kan tidak ada. Nah, dia mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka terjadilah ledakan dan muncul alam semesta. Nah, sekarang alam semesta sudah ada, semuanya bergerak. Semuanya berputar pada apa namanya? Pada garis orbitnya masing-masing. Berputar pada dirinya sendiri. Berotasi dan berevolusi. Nah, tiba-tiba semuanya berhenti. Gerak itu terhenti. Yang ada adalah semuanya tiba-tiba masuk dalam ketiadaan. Karena begitu tidak bergerak, dia berarti bukan materi lagi, bukan alam syahadah lagi. Wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Maka begitu ditiupkan pada sangkakala atau begitu sangkakala ditiup, fafazi'ah, maka terkejutlah. Kita artikan maka hilanglah. Istilah sini fafazi'ah, di sini terjemahnya di bawah di sini terkejut juga, shock. Sebetulnya jangan sekali kita artikan tiba-tiba menghilang, ya. Tiba-tiba runtuh, ya. Fafazi'ah man fis samawati wa man fil ardh. Maka tiba-tiba kagetlah, terkejutlah dan runtuhlah siapa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Illa kecuali man sya Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Wa kullun, dan semuanya atauhu akan datang kepadanya, ya. Pada saat kejadian itu, maka kullun, semua yang ada di alam dunia dan ada di alam barzakh, semuanya sama-sama atauhu, datang kepada hu-nya dakhirin, dalam keadaan tidak punya daya lagi, dalam keadaan merendah. Karena mau nyombongkan diri tidak bisa lagi. Ya, jangankan pangkatnya, bahkan bumi tempat berpijaknya runtuh. Ya. Langit yang menaunginya selama ini juga runtuh. Apalagi yang bisa kita harapkan? Jadi tidak usah bicara pangkat, jabatan, profesi, bahkan bumi tempat kita berpijak juga runtuh. Alam semesta tempat kita berada semuanya menjadi tiada. Wa kullun atauhu dakhirin. Sehingga semua kita pada saat itu datang kepadanya dalam keadaan terhinakan, harus merendah, ya.
Surat Thaha, surat 20, ayat 102. Yauma yunfakhu fis suri. Pada saat ketika sangkakala ditiup, wa nahsyurul mujrimin, maka para pelaku kejahatan di dunia, nahsyur kami kumpulkan. Jadi semuanya dikumpulkan, tetapi khusus untuk para pelaku dosa, orang-orang yang melakukan kejahatan itu dikumpulkan secara khusus nih. Nahsyurul mujrimin yauma idzin. Pada saat itu zurqa, ya. Zurqa itu sebetulnya secara bahasa artinya biru. Jadi kalau bahasa Arabnya biru itu azraq, ya. Jadi ada akhdar, ada ahmar, ada azraq, ya, ini biru. Makanya disebut dengan kelabu. Jadi mereka semuanya dikumpulkan pada saat itu dalam keadaan mata yang penuh dengan melotot ketakutan. Kita artikan saja, zurqa itu melotot ketakutan. Karena kan kelabu. Ya. Langsung melotot semua ketakutan. Ya. Pada saat itu akan terjadi. Ya. Kita balik lagi ke sini. Ya. Jadi, wahuwal hakimul khabir. Kita tidak bisa lari, karena selain dia mengetahui yang gaib dan syahada, dia juga lah yang akan menetapkan hukum, dan dia mengetahui segala seluk-beluk kehidupan kita di dunia. 74. Ini kalau kita lihat pasti mengatakan ini apa? Ini singa, kan begitu. Padahal ini bukan, ini batu. Ya. Batu dipahat atau dibuat menjadi seperti singa. Jadi ini bukan singa, ini batu. Karena batu berbentuk hewan atau apa disebut dengan patung. Jadi patung, batu sama saja sih sebetulnya. Hakikatnya batu, tetapi dikasih bentuk seperti singa, maka disebutlah dengan patung. Begitu. Kalau batu tanpa bentuk batu, tapi kalau kita dikasih bentuk namanya patung. Jadi patung batu sama saja. Ya. Tapi apapun Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim, ingatlah tatkala Ibrahim berkata. Ingatlah, jadi kita mulai dari ini masuk kepada cerita Ibrahim selanjutnya, cukup panjangnya. Mulai daripada ayat 74. Ya, karena tadi kan bicara di atas kepada bergantung kepada selain Allah tadi, tidak ada yang kuasa selain daripada Allah. Semuanya akan mati, semuanya akan hilang, semuanya akan musnah. Yang abadi hanya Dia. Maka dikatakanlah di sini, cobalah ingat cerita tentang Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim. Ingatlah kisah cerita tentang Nabi Ibrahim. Ketika dia berkata li abihi, kepada pamannya. Kita artikan saja pamannya di sini. Karena kita sudah lihat di dalam surat surat Al-Baqarah itu paman itu adalah dipanggil bapak juga. Ya, jadi bagi jemaah sekalian, puan, tuan, bapak, ibu yang baru mengikuti, kita tunjukkan di sini nih ya. Kita tunjukkan di surat Al-Baqarah ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayatnya ya, sekitar 131. Ya. Ini dia. Ya. Ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Wa wassa biha Ibrahim. Dan kami mewasiatkan kepada Ibrahim. Dia tadi di atas. Ya. Aslam tu ini. Ya. Kepada Ibrahim. Banihi. Ya. Wassa biha Ibrahim. Jadi Ibrahim mewasiatkan itu. Ya. Bagaimana orang taslim kepada banihi, anak-anaknya. Wa Yaqub, begitu ya Nabi Yaqub. Yaqub ini adalah cucu Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yaqub. Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Yakub inilah yang kemudian disebut dengan Israel. Maka Bani Yakub adalah Bani Israel. Ya Baniya, wahai anak-anakku, kata Ibrahim dan Yakub kepada anak-anaknya. Ya Baniya, wahai anak-anakku. Inna Allah, sungguhnya Allah, istafa lakumuddin, memilih untuk kalian ad-din agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum kalian berserah diri. Am kuntum syahada, atau apakah kalian hadir menjadi saksi idh hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub kedatangan malaikat mati. Ya, ini tadi Nabi Yakub di sini. Yakub lagi di sini.
idh hadara Yaqub al-maut. Idh qala li bani, ketika dia berkata kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku, kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Lalu mereka berkata, anak-anaknya Nabi Yakub ini. Nanya Nabi Yakub itu termasuk Nabi Yusuf, Benyamin di dalamnya juga. Kalau mereka berkata, na'budu, kami akan menyembah ilahaka, Tuhanmu, ilahmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan ilah bapak-bapak kamu. Nah, abaika ini bapak-bapak kamu, itu jamak. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kamu, bapak-bapak kamu. Siapa bapak kamu? Ibrahim, Ismail, Ishak, kamu gitu. Nah, padahal Ismail di sini bukan bapaknya Yakub, ya. Bapaknya Yakub adalah Ishak, kamu gitu. Kenapa disebut sini abaika? Karena Ismail sebagai paman dipanggil bapak juga. Jadi bapakmu, kata anak-anaknya Nabi Yakub, ya, wahai ayah, kami akan menyembah Tuhannya bapakmu. Siapa bapakmu? Ishak dan Ismail. Padahal kita tahu Ismail Ishak ini bersaudara. Jadi Ismail ini sebetulnya pamannya. Tapi dipanggil juga abaika. Kalau kakek, oke lah, ini kan kakeknya. Yang putranya, Ibrahim. Ya. Nah, jadi ini contoh bahwa di dalam Al-Quran itu, yang namanya paman dipanggil aba juga. Lalu kenapa kita tolak menggunakan kata bapak aslinya? Karena yang namanya nabi-nabi itu adalah turunan dari manusia-manusia suci. Ba'duhum min ba'din. Seperti itu. Zuriatan ba'duhum min ba'din. Dalam surat Al-Imran itu kita bisa sampaikan, ya. Kita tidak teruskan karena waktu kita terbatas. Ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara. Berkatalah Ibrahim kepada pamannya Azar, atattakhidhu asnaman alihatan. Apakah kalian akan menjadikan asnam? Asnam itu adalah berhala-berhala, alihah sebagai Tuhan. Ya. Asnam inilah nanti yang kemudian juga disampaikan Nabi Ibrahim di surat Ibrahim. Ini kan masih surat Al-An'am. Ya. Kita lihat surat Ibrahim di sini. Ya. Surat Ibrahim. Mana surat Ibrahim ini? Ya. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Rabbi, berkata berarti berdoa, karena ini Rabbi Tuhanku, berarti kita artikan berdoa, ya. Ingatlah tatkala Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, Rabbi ja'al hadal balada amina. Wahai Tuhanku, ija'al, jadikanlah hadal balada, negeri ini, aminan, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku. Wajnubni, dan jauhkanlah aku. Wabaniya, dan anak-anakku. Jauhkanlah aku, wabaniya, anak-anakku. Tadi kita sudah juga anak-anaknya. An-na'budal asnam, dari menyembah al-asnam, berhala-berhala. Ya, jadi an-na'budal asnam, untuk menyembah berhala-berhala. Jadi kata asnam itu berlaku berapapun juga, patung ataupun manusia. Apapun yang disebut selain Allah namanya asnam. Ya. Kalau misalnya berbentuk patung-patung, biasanya lebih khusus ausana. Ya. Jadi anak budal asnam, ya. Dari menyembah al-asnam. Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna, sungguhnya hunnanya kembali kepada siapa? Kepada asnam, berhala-berhala. Jadi sesungguhnya asnam itu adalah nakatiran, menyesatkan kebanyakan dari manusia. Nah, kata-kata asnam tadi lebih tepatnya harusnya orang-orang. Kenapa? Karena menyesatkan. Kalau patung kan tidak bisa menyesatkan. Yang bisa menyesatkan kita itu adalah manusia. Dengan cara mempengaruhi kita atau merusak penalaran atau cara berpikir kita. Rabbi wa Tuhanku, innahunna, sungguhnya asnam-asnam itu adalah telah menyesatkan katiran, kebanyakan minan nas. Faman tabi'ani, maka siapa yang mengikuti aku, kata Nabi Ibrahim, fa innahu minni, maka dialah menjadi bagian daripada diriku. Waman asani, maka sungguhnya dan siapa yang mendurhakaiku atau kamu menolak ajaranku, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah kata-kata Nabi Ibrahim munculnya tadi asnam. Jadi
Atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kata Nabi Ibrahim kepada pamannya tadi, ini sungguhnya aku araka melihat kamu wa qaumaka dan kaummu fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Tadi sama tadi, dhalal tadi sama juga tadi di sini nih. Adlalna katsiran minan nas ya. Jadi saya melihat kamu dan kaummu fi dhalalin mubin. Ayat terakhir. Ini adalah ilustrasi alam semesta. Jadi alam semesta secara keseluruhan. Satu galaksi ya. Ya, itu adalah ada pusatnya tuh di tengah-tengahnya, nah kurang lebih seperti itulah. Yang tadinya terbentuk dari ledakan besar dan nanti akan runtuh ke sana lagi ya. Setelah energinya habis. Wakadzalika dan begitulah nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Kenapa Nabi Ibrahim bisa melampaui zamannya? Bisa menjelaskan segala sesuatu? Jawabannya ada di ayat ini. Yaitu karena nuri kami memperlihatkan. Nuri itu Tuhan. Jadi nuri kami memperlihatkan. Bukan memperhatikan, memperlihatkan sebetulnya. Nah, jadi ini yang benar di bawah ini. Ya, yang ini adalah benar. Bukan memperhatikan. Ya, kami memperlihatkan. Jadi harusnya perlihatkan di sini. Ya. Jadi kita coret ini ya. Jadi udah begitulah nuri kami memperlihatkan ini cocok. Kami memperlihatkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, malakutas samawati, malakutnya langit dan bumi. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan, malakut. Apa itu malakut? Alam gaib tadinya, dibalik daripada mulk. Ya. Jadi kalau yang kelihatan tadi ini mulk, ya tadi kan kita sudah lihat mulk. Contohnya apa namanya? Biadihil mulk, yaitu biadihil mulk. Ya. Jadi al-huwaladzi khalaqalakum, apa itu, dialah menciptakan kalian dari mati hidup, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu di atasnya adalah tabarakalladzi biadihil mulk. Ya, tabarakalladzi biadihil mulk. Itu bukan malakut tapi mulk. Jadi kalau yang nampak ini kerajaan langit dan bumi namanya mulk. Tapi di balik itu adalah malakut. Nah, Nabi Ibrahim sudah sampai pada tingkat itu. Sudah sampai pada tingkat malakut ini Nabi Ibrahim. Tapi ingat jemaah sekalian, rahasia malakut yang kita bisa ketahui adalah apabila ini nuri. Kami kata Tuhan yang memperlihatkan. Jadi bukan kita. Kita tidak sanggup. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ialah memenuhi syarat untuk Allah perlihatkan. Jadi Allah yang perlihatkan, bukan kita yang melihat, Allah yang perlihatkan. Sama misalnya dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad kita. Bukan Nabi yang bepergian, bukan Nabi yang berjalan, tetapi Asra diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang berjalan, tapi diperjalankan. Bukan Nabi Ibrahim melihat, tetapi diperlihatkan ini. Allah memperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Malakutas samawati wal ardh. Malakutnya langit dan bumi. Ya. Waliyakuna minal mu'minin, sehingga dia menjadi yakin. Menjadi mungkin itu yakin. Dia menjadi orang mukmin. Bukan waliyakuna minal mu'minin, tapi waliyakuna minal yakin. Ya. Bukan lagi mukminin. Kalau kita mukmin belum tentu juga, apalagi yakin mukminin. Jadi di sini adalah waliyakuna minal mukminin. Ini kita temukan juga dalam surat Yasin. Ya. Subhanalladzi biyadihil mulk. Apa? Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Begitu kalau di dalam surat Yasin terakhir, ayat terakhir. Nah, tapi coba kita lihat di ayat lain. Ini surat Al-Araf. Awalam yanzuru, apakah mereka belum memperhatikan fi pada malakutis samawati wal ardh, malakutnya langit dan bumi. Jadi fi malakutis samawati wal ardh, pada malakut kerajaan langit dan bumi. Wa ma khalaqallah, dan apa yang Allah ciptakan, min syai', dari sesuatu. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan
pada kerajaan langit dan bumi. Ya. Malakutnya, bukan kerajaan dalam pengertian mulk, malakut. Wa ma khalaqallah, dan apa yang Allah ciptakan. Nah, ini barulah khalaqallah di sini adalah mulk. Min syai'. Wan asa ayyakuna qad taraba ajaluhum. Boleh jadi kita ini sudah sangat dekat ajalnya, kita tidak tahu. Fabi ai haditsin ba'dahu yu'min, maka buku sumber referensi mana lagi yang harus kita percaya selain daripada Al-Quran. Jadi yang kita patut percaya adalah Al-Quran. Surat Al-Mu'minun juga. Surat Al-Mu'minun ini surat 23. Qul, katakanlah, mam biadi, siapakah yang di tangannya malakutu kulli syai'. Malakut segala sesuatu. Seperti dalam surat Yasin juga malakutu kulli syai'. Siapakah yang di tangannya kerajaan langit dan bumi? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dan dia Allah yujiru, yang melindungi. Wa la yujaru alaihi, dan tidak ada yang bisa melindungi kalau bukan dia. La yujaru alaihi, tidak bisa terlindungi orang yang kepadanya Allah berikan azab. Allah berikan hukuman, tidak ada yang bisa melindunginya. Tidak tempat berlindung, la yujaru alaihi. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi Allah mengatakan, man, katakanlah Muhammad, man biyadihi, siapa yang di tangannya malakutu kulli syai'. Tidak ada kecuali Allah. Dan Allah lah yang yujir, huwa yujiru, dan la yujaru alaih. Tidak ada yang bisa melindungi kita kalau Allah SWT memberikan hukumannya kepada kita. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahuinya. Ya, jadi inilah jemaah sekalian terbahagia, pembahasan-pembahasan berkenaan dengan Nabi Ibrahim sepotong 74-75. Nah, sebelumnya kita bicara tadi tentang apapun yang kita suruh selain daripada Allah Subhanahu wa taala jadi di atas, dan cerita Nabi Ibrahim sama berbicara tentang tauhid, hakikat. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang memiliki hakikat kecuali Allah. Jadi Allah lah yang memiliki hakikat. Dialah yang ada seada-adanya. Dialah yang hakikat sehakikat-hakikatnya. Dialah yang wujud sewujud-wujudnya. Selain daripada itu, tidak memiliki apa-apa. Semuanya fakir dan bergantung kepada Dia yang ghani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tanya jawab, saya secara pribadi sebagai pengasuh Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru RKB dan juga pengasuh Majelis Tadarus dan Tadabbur Al-Quran setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya, tuan-tuan dan puan-puan yang ikut menyalurkan hewan kurbannya kemarin, baik perorangan ataupun yang kolektif, kepada kami, yang kemudian kami tunaikan dan telah dibagikan kepada dua unsur besar. Yang paling besar adalah kepada anak-anak pemulung di Bantar Gebang, tempat pemulung sampah terbesar di Asia Tenggara. Di sana ada ribuan pemulung, kita menyalurkan kepada mereka, dan juga kepada pesantren, yaitu Khatamun Nabiyyin. Jadi dua. Pesantren Khatamun Nabiyyin ini adalah pesantren yang tidak berbayar. Jadi artinya pesantren yang benar-benar untuk orang yang tidak mampu. Yang mampu juga boleh, tetapi terutama yang tidak mampu karena tidak bayar sama sekali pesantren ini. Dan di pesantren inilah kemarin juga kita salurkan sebagian hewan kurban itu. Kami doakan semoga Bapak Ibu semuanya, puan dan tuan yang telah menyalurkan hewan kurbannya kepada kami untuk kami salurkan kepada para pemulung Bantar Gebang dan pesantren Khatamun Nabiyyin. Semoga Allah SWT diperhitungkan sebagai bagian daripada Nabi Ibrahim dan keluarganya seperti pembahasan kita di sini. Karena Idul Kurban adalah sebetulnya adalah mengembalikan kita untuk seperti Ibrahim dan keluarganya yang suci. Semoga Bapak Ibu semua tadi dimasukkan dalam kategori seperti kata Nabi Ibrahim tadi di sini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat tadi Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani, siapa yang mengikuti aku, ikut berkorban, berarti diantaranya adalah faman tabi'ani. Tabi'ani mengikuti aku, berkorban itu adalah dalam rangka ittiba kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, faman tabi'ani, siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, sesungguhnya
dia termasuk bagian dari diriku. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang telah menyalurkan hewan kurbannya kemarin. Dan juga Al-Fakir mengucapkan terima kasih banyak juga kepada panitia yang telah bersusah payah. Saya tahu persis bagaimana susahnya mengurusi urusan korban ini, mulai dari awal sampai akhir, mengumpulkan, membuat pengumuman, sampai kepada mengawasi, ikut bahkan memotong-motong dagingnya dan dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya. Ini adalah kerja keras dan karenanya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jaza, yang sebesar-besarnya kepada panitia. Semoga juga diangkat derajatnya di sisi Allah SWT, seperti mana keluarga Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya yang suci, yang mulia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, dan kepada yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Baik. Ajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kaitan kum fayakun ayat 73 kepada bertajalinya kum fayakun tadi pada Nabi Ibrahim pada ayat 75 tadi Ustaz, bahawa dalam alam hukum sebab musababnya, maka kum fayakun tadi sendiri Allah tajalikan sehabis-habisnya melalui tindak tanduk af'al Nabi Ibrahim sebagai perwakilannya kepada Ustaz. Itu juga dengan maklumat Syekh insan kamil yang lain. Barakallahu fiik. Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, bagi kita ya, kata-kata kun fayakun ini terkadang kita hanya menerimanya sebagai kalimat dan juga menghafalnya sebagai pengetahuan, bukan ilmu juga. Kan itu kan sebetulnya bertingkat-tingkat Pak Bu ya. Jadi ada pengetahuan, ada ilmu. Tidak semua pengetahuan berkategori ilmu, tapi kalau dia ilmu pasti pengetahuan. Karena tingkatan-tingkatannya kan sebetulnya itu dalam pertama sekali adalah data. Data disusun menjadi informasi. Informasi divalidasi menjadi pengetahuan. Pengetahuan diverifikasi menjadilah ilmu. Begitu. Ya. Diverifikasi atau diversifikasi adalah ilmu namanya. Jadi pengetahuan belum tentu ilmu, tapi ilmu sudah pasti pengetahuan. Nah, jadi terkadang ini hanya merupakan pengetahuan bagi kita, bukan ilmu. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Kita tidak bisa melihat dengan mata rohani kita, mata jiwa kita, bagaimana konsep kun fayakun difahami oleh Allah. Dan bagaimana itu terjadi sehingga kemudian menjelma menjadi alam semesta dan bahkan kita manusia. Ya, contohnya misalnya, bagaimana kok tiba-tiba ada janin di dalam perutnya Siti Maryam? Kan tidak bisa kita bayangkan. Nah, kan Tuhan mengatakan ya kun fayakun di situ juga. Jadi Allah juga mengatakan, Allah kalau menghendaki sesuatu berkata kun fayakun. Ya kok tiba-tiba ada janin dalam perutnya Maryam? Dalam pengetahuan kita, ingat pengetahuan kita ya, janin dalam rahim itu pasti harus ada dua unsur. Sperma dan ovum, harus ada laki-laki. Tidak mungkin ada perempuan yang hamil tidak ada laki-lakinya. Tapi itu terjadi pada Maryam. Bagi kita, orang bisa lahir kalau ada bapak dan ibunya. Tapi itu tidak terjadi pada Adam. Nah, bagaimana menjelaskan ini Pak Bu sekalian? Nah, itu bisa kita jelaskan apabila memahami proses yang kun fayakun. Nah, bagi Nabi Ibrahim, kun fayakun ini sudah menjelma di dalam jiwanya, bertajalli. Jadi dan karenanya ketika Nabi Ibrahim melihat ini dengan jiwanya secara utuh, secara sempurna, secara holistik, disebut dengan menyaksikan malakutus samawati wal ardh, seperti tadi di dalam 75 ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Jadi kami telah perlihatkan kepada Ibrahim bagaimana asal muasal terbentuknya kun fayakun dan faktanya di alam semesta itu kepada Nabi Ibrahim. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kita bisa sampai kepada ini? Ya sederhana saja, yaitu rajin terus-menerus membaca dan mentadabbur. Ingat, membaca dan mentadabburi. Makanya kita judulnya ini kan tadarus dan tadabbur. Ingat, tadarus dan tadabbur. Jadi kita tadarus dan tadabbur Al-Quran. Jadi kita mentadarusi dan mentadabburi Al-Quran.
Tidak hanya sekedar mentadarusi. Seperti pembahasan kita pada hari Rabu yang lalu, ya pesantren tahfiz ada di mana-mana, banyak sekali. Tapi reaksi keras menghadapi Palestina sangat sedikit. Apa sebabnya? Karena kita hanya berhenti pada tadarus, ya. Tidak tadabbur. Ya. Bahkan di negara-negara yang banyak tempat hafal Qurannya pun juga cuma diam saja, seperti negara-negara Arab misalnya. Kan di sana paling banyak pesantren-pesantren tahfiz atau madrasah-madrasah tahfiz. Bahkan kita sudah sering sampaikan bahwa universitas Islam terbesar di dunia ada di Mesir. Tetapi hampir kita tidak mendengarkan ada reaksi dari mereka memprotes apa yang terjadi di Gaza. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, kenapa dia bisa menghentikan Namrud berhadapan dengan rajanya? Tidak hanya sekedar diam, cukup dengan beribadah diri dan keluarga sekitarnya. Tapi kenapa dia datang ingin menghentikan Namrud? Karena nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Berarti mereka yang diam saya terhadap kejahatan, kezaliman seperti yang terjadi di Gaza, maka pada dasarnya belum sampai pada tingkat nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Belum sampai pada tingkat waliyakuna minal muqinin. Supaya mereka menjadi yakin. Muqinin bukan lagi mukminin, ingat. Bukan waliyakuna minal mu'minin, tapi waliyakuna minal muqinin. Ada lagi berikutnya, silakan. Ada di chat room, Ustaz. Baik, terus sekalian kita masuk ke chat room ya. Dari Pak Burhan terkait dengan pertanyaan Pak Nur tadi. Bagaimana pula dengan iblis? Apakah ianya juga dari kun fayakun Allah? Jawabannya iya. Jadi iblis juga bagian daripada kun fayakunnya Allah, tapi iblis juga bukanlah jin pertama. Jadi tentu seperti kita juga. Kita ini kan bukan manusia pertama. Jadi kita ini hanyalah kelanjutan dari kun fayakun. Alam semesta adalah tercipta karena kun fayakun dan termasuk makhluk lain. Seperti mana malaikat juga. Tapi jin seperti kita berketurunan juga. Jadi iblis sangat mungkin adalah juga keturunan daripada jin-jin sebelumnya. Tetapi intinya adalah bahwa semua yang tercipta tidak melalui hukum alam, dia menggunakan kun fayakun. Maka iblis ketika Allah menciptakan jin pertama pasti kun fayakun juga. Dan karena iblis adalah keturunan daripada jin, jadi kita sebut sebagai bagian dari proses kun fayakunnya iblis. Allah SWT, iblis itu. Ya. Jadi dia kun fayakun juga. Nah, pertanyaan kalau dia kun fayakun, kenapa dia durhaka? Ya sama juga dengan Fir'aun. Fir'aun bagian daripada kun fayakun juga, tetapi dia durhaka juga. Kun fayakunnya Fir'aun dari mana ya? Kita keturunan dari Nabi Adam. Fir'aun keturunan dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dengan kun fayakun. Maka otomatis kita sebut Fir'aun juga. Namrud juga adalah bagian daripada proses panjang kun fayakunnya Allah. Karena yang menentukan itu kunnya. Fayakun itu berketurunan, berproses. Yakun dalam bahasa Arab adalah merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah pekerjaan atau fi'il yang berproses. Sampai kapan? Sampai kita tidak ketahui kapan. Nah, begitulah juga, maka iblis adalah bagian daripada kun fayakunnya Allah. Fir'aun, Namrud juga kun fayakunnya Allah. Kalau mereka kun fayakunnya Allah, kenapa mereka durhaka? Karena jin dan manusia diberikan akal pikiran dan karenanya diberikan kebebasan untuk memilih, bisa memilih untuk patuh dan bisa juga memilih untuk durhaka. Kebetulan iblis, Fir'aun dan Namrud memilih untuk durhaka kepada Tuhannya. Terima kasih banyak atas pertanyaan Bapak Ibu semuanya dan juga kesertaannya di dalam majelis kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada Bapak Ibu semuanya, dilapangkan dadanya untuk terus mempelajari Al-Quran, karena seperti tadi, cepat atau lambat kita akan dikembalikan kepadanya. Setiap saat di sekitar kita ada saja orang kembali kepadanya, dan esok lusa kita akan mendapatkan giliran itu. Dan ketika giliran itu tak ada, semua yang kita miliki tidak ada yang kita bawa. Satu-satunya yang kita bawa adalah iman, amal soleh kita kepada Allah, yang core-nya, intinya,
adalah cinta kepada Allah. Dan tanda cinta kepada Allah satu-satunya adalah dengan mencintai kalimat-kalimatnya, firman-firmannya, ataukah kitab sucinya, lebih khususnya adalah Al-Qur'annya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bu Ayu. Terima kasih Pak Ustaz. Bu Ayu. Sama-sama. Pak Ustaz. Iya, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat shower yang ini Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Sama-sama. Bu Ayu. Sama Bu Mohon Kiti. pamit ya. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Terima kasih, Ayu. Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Syukur Ustaz, alhamdulillah. Sama-sama Pak Kamalia. Sehat-sehat, Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Saniman. Sampai jumpa. Esok Pak Saniman tidak datang esok ya. Ya, tapi